Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pasti di antara kita selalu menginginkan supaya hidupnya penuh dengan keberkahan, rezekinya luas dan hatinya tenang. Sehingga di tengah kerasnya kehidupan, banyak orang mencari jalan keluar. Ada yang bersungguh-sungguh bekerja, ada yang berdoa siang dan malam. Namun tahukah sahabatku semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita amalan-amalan khusus yang bisa membuka pintu-pintu keberkahan bahkan tanpa susah payah, asalkan diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Amalan-amalan ini bukan sekedar wirid biasa. Ia berasal dari lisan mulia Rasulullah sendiri dan bukan hanya untuk akhirat, tapi juga mendatangkan manfaat langsung di dunia, terutama dalam hal rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam materi utama, saya mengajak sahabat semua untuk menekan dulu tombol like dan tuliskan di kolom komentar hajat, doa, atau cita-cita kalian. Kita akan aminkan bersama-sama. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Islami yang penuh hikmah lainnya. Sahabat beriman, mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata dari seorang pedagang di Surabaya. Namanya Pak Hashim. Dulu ia adalah seorang penjual nasi uduk keliling. Omsetnya tidak menentu. Kadang habis, kadang harus membawa pulang dagangan. Hutang mulai menumpuk dan keluarganya hidup dalam tekanan. Sampai suatu hari, ia mengikuti kajian dan mendengar sebuah amalan dari Nabi SAW yang disebut sebagai tasbihnya para malaikat. Amalan itu adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, wastaghfirullah. Lalu disampaikan dalam hadis yang dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam Abwabul Faraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah kalimat ini 100 kali sebelum fajar,
maka dunia akan mendatangimu, memohon kepada Allah agar engkau memilikinya dan mengejarmu meski engkau tidak mencarinya. Pak Hashim pun mulai mengamalkannya. Setiap malam sebelum subuh ia bangun, duduk dengan tenang dan membaca tasbih ini sebanyak 100 kali. 3 bulan berlalu, keajaiban terjadi. Pelanggannya bertambah. Ia pun dapat tawaran untuk membuka sebuah warung yang tetap, dan tanpa ia sadari rezeki terus mengalir dari berbagai arah. Sahabat, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah janji dari Rasulullah SAW, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Berikut ini adalah 5 amalan sahih dari Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi wasilah keberkahan dan rezeki yang luas, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis dan karya para ulama besar. Yang pertama, tasbih malaikat sebelum subuh. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, wastaghfirullah. Amalan ini dianjurkan dibaca 100 kali sebelum fajar, atau bisa juga setelah subuh jika terlewat. Dalilnya berasal dari penjelasan Sayyid Muhammad bin Alawi dalam Abwabul Faraj. Lalu yang kedua, mengucapkan salam saat masuk rumah dan surah Al-Ikhlas. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau masuk rumah, ucapkan salam. Jika tak ada orang, ucapkan salam kepadaku dan bacalah Qul Wallahu Ahad 1 kali. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Ini diamalkan oleh seorang sahabat yang mengeluh kesempitan rezeki, dan kemudian Allah luaskan rezekinya hingga melimpah ke tetangga-tetangganya. Yang ketiga adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca 100 kali setiap hari. Menurut ulama dalam Hasyiah I'anatut Talibin, zikir ini memiliki pengaruh besar dalam melapangkan rezeki dan menguatkan batin. Yang keempat adalah doa di hari Jumat. Allahumma ahnini bifadlika amman siwa wa bihalalika an haramik. Rasulullah SAW bersabda, dibaca 70 kali setiap hari Jumat. Barang siapa membaca ini 70 kali di hari Jumat, maka sebelum 2 Jumat berikutnya Allah akan mencukupkannya dari selainnya. Yang kelima adalah 5 surah perlindungan dan keberkahan. Surah itu adalah surah Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Diajarkan kepada sahabat Jubair oleh Nabi SAW agar dibaca saat bepergian, dimulai dan diakhiri dengan basmalah. Adapun hasilnya, kata Jubair, sejak aku mengamalkan ini, aku selalu menjadi orang yang paling rapi dan paling cukup bekalnya dalam setiap perjalanan. Al-Hisnul Hazin dari Ibnu Al-Jazari. Dari semua kisah dan amalan ini kita belajar yang pertama, amalan yang ringan namun konsisten
jika diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh diremehkan. Yang kedua, rezeki itu hak Allah. Kita hanya perlu mengetuk pintunya dengan cara yang benar. Yang ketiga, semua keberkahan datang bukan karena usaha kita semata, tapi karena izin Allah dan keikhlasan dalam beribadah. Yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya membimbing kita secara rohani, tapi juga secara duniawi agar hidup penuh rahmat dan berkecukupan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau merasa sempit rezeki, buntu usaha, dan merasa jauh dari pertolongan, maka mungkin sudah saatnya kita kembali pada amalan-amalan yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah dari satu zikir, satu doa, satu langkah. Istiqomahlah, maka insya Allah rezeki akan mengejar kita bahkan tanpa kita kejar. Jangan lupa tuliskan hajat dan doa sahabat di kolom komentar agar kita semua bisa mengaminkannya bersama-sama. Jika video ini bermanfaat, silahkan sebarkan ke keluarga, sahabat, dan rekan-rekan Anda. Bisa jadi dari tangan Anda dengan share video ini, Allah memberi jalan keluar bagi orang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.